baru dihitung saat aset diberhentikan atau diganti. Pendekatan itu tadi melahirkan dua metode yang secara nama mirip, tapi punya perbedaan mendasar di satu titik krusial. Harga perolehan mana yang dijadikan dasar? Bayangkan kamu punya fleet motor ojek. Satu motor lama akhirnya pensiun dan diganti dengan motor baru. Ada dua cara menghitung depresiasi di momen itu. Cara pertama, lihat berapa harga motor lama yang pensiun itu dulu dibeli, itulah dasar perhitungannya. Cara kedua, lihat berapa harga motor baru yang masuk menggantikannya, itulah dasarnya. Dua cara, satu kejadian, hasil yang berbeda. Dalam metode pemberhentian, depresiasi dihitung menggunakan harga perolehan aktiva tetap yang diberhentikan, dikurangi nilai residu aktiva tetap yang diberhentikan tersebut. Sementara dalam metode penggantian, depresiasinya dihitung menggunakan harga perolehan aktiva tetap baru yang ditempatkan sebagai pengganti, dikurangi nilai residu aktiva tetap yang diganti. Perbedaan ini terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya menghasilkan angka depresiasi yang bisa sangat berbeda, terutama ketika harga aset baru jauh lebih mahal dari aset lama yang menggantikannya. Perbedaan itu akan terlihat sangat jelas ketika kita hitung jurnalnya masing-masing menggunakan kasus PT Telkom, dan angkanya memang berbeda secara signifikan. Perbedaan yang signifikan itu tadi bermula dari satu keputusan. Metode pemberhentian melihat ke belakang, ke harga kabel lama yang pensiun. PT Telkom pada tahun 2001 memasang jaringan kabel telepon dengan harga perolehan sebesar 30 juta rupiah. 5 tahun kemudian di tahun 2006, sepertiga bagian dari jaringan kabel itu sudah usang dan perlu diganti dengan kabel baru seharga 15 juta rupiah. Kabel lama yang diberhentikan ditaksir masih bisa dijual senilai 1 juta rupiah sebagai kabel bekas. Dalam metode pemberhentian, ikuti perjalanan angkanya. Harga perolehan bagian yang diberhentikan adalah sepertiga dari 30 juta rupiah, sama dengan 10 juta rupiah. Dari 10 juta rupiah itu dikurangi taksiran nilai residu kabel yang diberhentikan sebesar 1 juta rupiah. Hasilnya, biaya depresiasi sebesar 9 juta rupiah. Jurnalnya dua bagian. Jurnal pertama mencatat pemberhentian kabel lama. Biaya depresiasi jaringan kabel telepon didebit 9 juta rupiah, persediaan kabel bekas didebit 1 juta rupiah, karena kabel lama masih punya nilai jual, dan jaringan kabel telepon dikredit 10 juta rupiah untuk menghapus bagian yang diberhentikan. Jurnal kedua mencatat pemasangan kabel baru. Jaringan kabel telepon didebit 15 juta rupiah dan kas dikredit 15 juta rupiah. Perhatikan bahwa setelah transaksi ini, harga perolehan jaringan kabel telepon PT Telkom naik dari 30 juta rupiah menjadi 35 juta rupiah. Karena kabel lama 10 juta rupiah dikeluarkan dan kabel baru 15 juta rupiah dimasukkan. Sekarang kita lihat apa yang terjadi jika metode yang dipakai bukan pemberhentian, melainkan penggantian. Metode penggantian itu tadi melihat ke depan, ke harga kabel baru yang masuk, bukan ke harga kabel lama yang keluar. Dan perbedaan sudut pandang itu mengubah angka depresiasi secara dramatis. Data PT Telkom masih sama. Jaringan kabel lama seharga 30 juta rupiah. Sepertiga bagiannya diganti dengan kabel baru seharga 15 juta rupiah. Dan kabel lama yang diganti ditaksir masih punya nilai residu 1 juta rupiah. Dalam metode penggantian, ikuti perjalanan angkanya. Dasarnya bukan harga kabel lama yang keluar, melainkan harga perolehan kabel baru yang masuk, yaitu 15 juta rupiah. Dari 15 juta rupiah itu, dikurangi taksiran nilai residu kabel yang diganti sebesar 1 juta rupiah. Hasilnya, biaya depresiasi sebesar 14 juta rupiah, jauh lebih besar dari 9 juta rupiah di metode pemberhentian. Jurnalnya hanya satu entry, biaya depresiasi jaringan kabel telepon didebit 14 juta rupiah, persediaan kabel bekas didebit 1 juta rupiah, dan kas dikredit 15 juta rupiah. Perhatikan bahwa dalam metode ini tidak ada jurnal terpisah untuk menghapus kabel lama dari buku, karena harga perolehan jaringan kabel secara keseluruhan tidak berubah, tetap 30 juta rupiah. Satu kejadian yang sama menghasilkan depresiasi 9 juta rupiah di metode pemberhentian dan 14 juta rupiah di metode penggantian. Perbedaan 5 juta rupiah ini bukan kesalahan, melainkan konsekuensi logis dari perbedaan dasar perhitungan keduanya. Dan perbandingan lengkapnya menunggu di slide berikutnya.
Perbandingan lengkap itu tadi memperlihatkan bahwa perbedaannya bukan hanya di angka depresiasi, tapi juga di bagaimana nilai aset tercatat di neraca setelah transaksi selesai. Mari kita letakkan kedua metode berdampingan. Dari sisi biaya depresiasi, metode pemberhentian menghasilkan 9 juta rupiah, sementara metode penggantian menghasilkan 14 juta rupiah, selisih 5 juta rupiah. Dari sisi harga perolehan jaringan kabel setelah transaksi, pada metode pemberhentian, kabel lama senilai 10 juta rupiah dikeluarkan dari buku dan kabel baru senilai 15 juta rupiah dimasukkan, sehingga harga perolehan jaringan kabel naik dari 30 juta rupiah menjadi 35 juta rupiah. Sementara pada metode penggantian, harga perolehan jaringan kabel tidak berubah sama sekali, tetap 30 juta rupiah. Mengapa bisa begitu? Karena dalam metode penggantian, kenaikan harga perolehan kabel dari 10 juta rupiah menjadi 15 juta rupiah, selisih 5 juta rupiah, tidak dicatat sebagai penambah nilai aset di neraca, melainkan langsung dibebankan sebagai biaya depresiasi. Itulah yang membuat biaya depresiasinya lebih besar, tapi nilai asetnya tidak bergerak. Dua metode, dua dampak berbeda pada laporan keuangan, baik di laba rugi maupun di neraca. Memilih metode yang tepat bukan hanya soal kemudahan hitung, tapi soal bagaimana perusahaan ingin mencerminkan kondisi asetnya. Sekarang kita masuk ke metode terakhir dalam kelompok khusus ini, metode umur komposit yang mendepresiasi sekelompok aset sekaligus sebagai satu kesatuan.